Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada saat menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, nama saya Yonatan Bali Gersang. Saya mahasiswa profesional Universitas Indonesia Maju. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian praklinik pada keperawatan maternitas, dan dimana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video tindakan pemeriksaan Leopard, kemudian mendengar detak jantung janin, kemudian ada melakukan tindakan vulva hygiene pada ibu hamil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saya membuat video pada tindakan ini membuat alat seadanya yang ada di rumah yang bisa saya gunakan dalam video atau melakukan tindakan ya teman-teman, secara kreatif mungkin sih teman-teman. Misalnya kalau punya lengkap ya nggak apa-apa menggunakan alat itu secara lengkap. Nah, yang pertama yang perlu kita persiapkan yaitu adalah handscoon, dimana kita harus melindungi tangan kita juga nanti ketika melakukan tindakan. Kemudian ada tonometer yang digunakan untuk mengukur pundus uteri ibu hamil. Kemudian nanti ada Lanex ataupun Doppler yang digunakan untuk mendengarkan detak jantung janin. Di sini saya menggunakan gelas ya teman-teman sebagai pengganti Doppler ataupun Lanexnya. Kemudian ada perlak yang digunakan untuk mengalas nanti ketika melakukan tindakan vulva hygiene. Nah, kemudian ada bengkok untuk tempat membuang sampah. Kemudian ada hand sanitizer, jangan lupa ya teman-teman, karena lagi musim pandemi juga kita harus terutama menjaga kebersihan tangan kita terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan kepada pasien ataupun sudah melakukan tindakan kepada pasien. Nah, kemudian ada kom yang berisikan pasta steril di mana digunakan untuk melakukan tindakan vulva hygiene. Nah, baik saja, langsung saja kita akan melakukan tindakan. Yang pertama itu kita akan melakukan tindakan pemeriksaan Leopard ya teman-teman. Yang pasti kita harus cuci tangan dulu menggunakan hand sanitizer. Oke, ketika sudah melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer, kita menggunakan sarung tangan ya teman-teman atau handscoon. Bisa teman-teman gunakan handscoon bersih ataupun handscoon steril ya teman-teman ya, kalau yang punya di rumah. Kemudian bagian tangan kiri kita gunakan. Nah, oke, sarung tangan sudah terpasang. Nah, kita akan melakukan terutama jangan lupa salam prapetik dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita lakukan salam prapetik. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nurse Yonatan Bali Gersang. Saya akan bertugas di ruangan ini dari pukul 8 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Nah, gimana kabar Ibu hari ini? Oke, baik ya Bu ya. Nah, untuk saat ini saya berbicara dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Ani ya. Oke, baik Ibu Ani. Nah, Ibu Ani, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan Leopard. Nah, kemudian mendengarkan detak jantung janin dari janin ibu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir melakukan vulva hygiene ya Ibu ya. Nah, untuk waktunya itu kurang lebih 15 menit ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Oke. Nah, tujuannya itu dari pemeriksaan itu semua untuk mengetahui nih dari detak punggung janin ibu nanti berada di mana ya Bu ya. Kemudian titik pundus uterisnya udah berada atau berapa senti. Kemudian melihat nih kebersihan dari labia mayor ataupun minor ibu ya. Kemudian dari vestibulum, kemudian clitoris ataupun anus ibu nanti. Nah, baik Bu, untuk itu tindakan akan saya mulai. Dan setelah mendapat kepercayaan dari pasien, ingat teman-teman jangan lupa menjaga privasi pasien ya, dengan menutup pembatas ataupun gorden yang ada pada
sekitar bed pasien. Oke, baik, yang pertama kita langsung saja melakukan tindakan pengukuran titik fundus uterus ibu hamil ya teman-teman ya. Yang pertama kita mengambil holometernya. Nah, ingat teman-teman, dari titik fundusnya kita ukur sampai bagian pusar ya teman-teman ya, bagian pusar. Oke, nah kita lihat teman-teman, untuk normalnya itu usia 22 sampai 28 minggu itu 24 sampai 25. Nah, setelah kita melakukan pengukuran titik fundus titik fundus, nah kita akan melakukan pemeriksaan Leopard 1. Nah, Leopard 1 ini dengan cara kita menekan ini, tangan kanan digunakan yang dominan ya teman-teman, yang digunakan untuk menahan atau mengumpulkan yang bagian bawah. Nah, teman-teman meraba nih. Nah, meraba di bagian fundusnya, rasakan. Nah, kalau dia itu lunak, menonjol, nah itu berarti bokong ya teman-teman ya, ini bagian bokong. Nah, kemudian bagian sebelah kanan, nah itu kita tekan. Nah, dimana kita untuk mengetahui nih bagian ekstremitas ataupun punggung pada si janin tersebut. Nah, dikumpulin, ditahan, kemudian dirasain menggunakan tangan kiri atau tangan yang lebih dominan, dirasain. Jika dia keras seperti papan, itu berarti punggung ya teman-teman. Kalau terasa keras dan berwas-was, itu berarti bagian ekstremitas teman-teman. Oke, sebaliknya bagian kiri menahan, kemudian bagian kanan merasakan. Sama, jika keras seperti papan itu berarti punggung ya teman-teman ya. Oke, nah selesai. Nah, bagian selanjutnya di bawah nih, di bawah uterusnya teman-teman harus menekan di bagian atas ini dengan pusat. Kemudian teman-teman rasakan menggunakan tangan kanan yang lebih dominan ya. Nah, dari dirasakan bulat. Oke, berarti ini kepala ya teman-teman. Dan dilihat nih teman-teman, diukur sudah masuk di mana jenis kepalanya ya teman-teman lihat. Oke, dan sudah selesai bahwa didapatkan untuk level 1 dan level 2, level 3, level 4 nya sudah teman-teman dapatkan. Nah, dilanjutkan dengan pemeriksaan detak jantung janin. Nah, ibu, nah selanjutnya saya akan melanjutkan tindakan pengukuran detak jantung janin ya. Nah, teman-teman nanti ketika sudah mendapatkan di bagian leopard, nah teman-teman ketika sudah mendapatkan di bagian ekstremitas dan bagian kepala, nah teman-teman mengambil saja di tengah-tengah antara pusarnya teman-teman ya. Kemudian teman-teman taruh planet atau dopletnya, kemudian teman-teman dengarkan selama 1 menit ya teman-teman ya. Oke, dan selama 1 menit didapatkan nilainya 120 kali per menit untuk detak jantungnya teman-teman. Nah, ingat ya, untuk detak jantung itu 120 sampai 160 kali per menit ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan detak jantung janin sudah selesai dilakukan ibu. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan berupa hygiene ya ibu ya. Sebelumnya mohon maaf, nanti ibu akan membuka kakinya dan akan mengangkat ibu. Ingat teman-teman, untuk pemeriksaan berupa hygiene pasiennya diminta untuk posisi dorsal recumbent ya teman-teman ya. Oke, baik ibu, silakan. Itu mohon maaf ibu ya. Nah, pasang perlaknya teman-teman terlebih dahulu. Nah, dipasang perlaknya dan kita mengambil kasa steril yang berada di dalam kom. Nah, ini teman-teman ada triknya nih teman-teman. Kalau emang mau cepat ini dimasukin untuk kasanya di pinggir jari-jari ini seperti ini ya. Nah ini dipegang nih teman-teman ya. Oke, nah kemudian bengkok yang berisi untuk tempat sampah di sini tetap. Nah,
Ibu, mohon maaf ya. Nah, pasien sudah dalam keadaan dorsal recumbens. Nah, teman-teman melakukan pemeriksaan dari labia major terlebih dahulu yang di bagian kanan ataupun kiri. Nah, ini labia major kanan, kemudian labia minora kiri, kemudian labia major kanan, kemudian labia minor kiri. Nah, kemudian lakukan pembersihan dari vestibulum ya teman-teman. Di vestibulum, nah di vestibulum, kemudian bagian klistorisnya teman-teman, dan kemudian di bagian anus. Oke, kemudian diangkat perlaknya, kemudian disimpan dan memasangkan kembali pakaian pasien dan memposisikan pasien kembali. Ibu bisa digerakkan untuk kakinya kembali. Oke, sudah selesai. Nah teman-teman, itulah tindakan yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Nah, setelah melakukan tindakan, jangan lupa nih teman-teman. Nah, saya akan langsung ke penutup. Kita menjelaskan dulu kepada pasien ataupun keluarga pasien. Nah, ibu, tindakannya sudah saya selesai lakukan dari pemeriksaan Leopold, DJJ dan lupa hygiene-nya. Nah, dalam keadaan normal semua ya Bu ya. Nah, ibu tetap menjaga kesehatannya, tetap menjaga pola makannya ya Bu ya. Jika ada kekurangan apa-apa, silahkan ambil yang ada di sebelah ibu. Nah, ingat teman-teman, masukin dalam catatan keperawatan kita juga dan jelasin kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video pemeriksaan Leopold, tetap terjamin dan lupa izin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.